Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin kue mochi teman-teman. Ini mochinya adalah mochi spesial, dia rasa pandan, enaknya kebangetan. Ini wangi sekali, kacangnya juga enak, gurih. Terus gimana ya, dia agak dimakannya tuh kenyal-kenyal banget. Mochinya ini selain dia wangi, dia elastis sekali ya teman-teman. Jadi ketika kita gigit dia tuh kenyal-kenyal, membal-membal gimana gitu rasanya. Pokoknya enak banget lah, kalian harus bikin ini. Ini cocok banget untuk ide jualan dan modalnya murah. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Di sini saya ada kacang tanah kupas yang akan kita oven. Biasanya ini saya goreng, tapi hari ini karena saya males keluarin minyak ya teman-teman, jadi saya oven saja. Setelah dingin kita akan haluskan. Kalian bisa haluskan dengan food processor atau dengan blender atau mau ditumbuk juga boleh ya. Dan sambil dihaluskan kita masukkan sedikit gula dan sedikit garam. Sebelumnya saya sudah sangrai wijen putih teman-teman sebanyak 30 gram. Kita akan sangrai sampai dia tuh coklat, harum, wanginya udah keluar ya. Dan ini langsung kita tambahkan ke dalam kacang tanah yang sudah kita haluskan. Untuk resep-resepnya kalian semua lihat box deskripsi ya. Di sini saya juga sudah sangrai tepung ketan sedikit saja, sekitar kira-kira 50 gram. Kita tambahkan sedikit daun pandan agar dia harumnya, kita saring. Di sini saya ada 150 gram tepung ketan. Saya pakai lokal, kemudian kita akan tambahkan dengan sedikit tepung tapioka. Kita juga perlu maizena sebanyak 30 gram. Kita juga akan tambahkan dengan gula pasir, banyaknya terserah kalian mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 70 gram dan manisnya pas sekali. Di sini saya pakai susu cair. Kalau kalian tidak mau pakai susu cair, bisa pakai air putih ya teman-teman. Dan ini saya pakai endapan air pandan yang sudah cukup lama di kulkas, sekitar 5 hari ya. Jadi airnya sudah saya buang, ini benar-benar hanya endapannya saja. Sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya larut, terutama beras ketannya jangan sampai masih ada yang bergerindil ya. Kita juga perlu sedikit minyak sayur. Di sini saya kurang pede ya dengan warnanya, jadi saya tambahkan sedikit pasta pandan. Sebenarnya ini warnanya udah pas karena nanti ketika kita kukus dia warnanya akan lebih keluar. Sekarang kita akan kukus di atas api sedang saja, lamanya sekitar 30 menit dan atasnya ini kita tutupi dengan kain ya, supaya airnya tidak menetes. Setelah 30 menit dia akan tampak seperti ini teman-teman. Ini kita cek dulu, kita angkat sedikit. Apabila masih ada cairan yang belum matang, kita bisa kukus lagi. Tapi ini udah matang semua ya teman-teman, jadi sebaiknya kita angkat saja. Ini kalau kalian tahan panas bisa langsung kalian uleni. Tapi kalau kalian tidak tahan panas, kita bisa tunggu sampai dia sedikit lebih dingin sambil kita tutupi atasnya dengan plastik supaya nggak kering ya. Ini masih hangat ya teman-teman, sedikit panas, belum dingin, tapi saya udah gak sabar, saya udah pengen buru-buru uleni. Mochi ini akan kita uleni seperti kita ngadonin roti teman-teman, tapi tidak perlu dengan tenaga, atau bisa kita tarik-tarik seperti ini.
lama-lama mochi ini akan semakin mengkilap dan dia akan semakin lentur. Kalau sudah seperti ini, ditarik dia tidak putus, itu sudah selesai ya. Kita sudah bisa berhenti menguleni mochi ini. Mochinya kita tutup di dalam plastik teman-teman supaya dia nggak kering. Sekarang semua bahan sudah siap, kita akan mulai untuk bikin mochinya. Kita ambil mochi sedikit, kira-kira seberat 30 gram untuk masing-masing mochi. Bila kalian ingin hasilnya rapi, bisa kalian timbang ya. Dan untuk isinya, ini isinya harus banyak teman-teman. Jadi isinya itu sekitar 15 gram. Jadi total berat mochi ini sekitar 45 hingga 50 gram satunya. Sedikit cerita ya teman-teman. Jadi mochi ini saya bikin untuk pertemuan teman-teman saya di gereja. Jadi karena mereka tuh kan suka hidup sehat, mereka tidak suka minyak-minyak. Jadi biasanya kacangnya ini saya goreng. Tapi khusus untuk teman-teman saya, kacangnya ini tidak saya goreng, tapi saya oven. Ternyata ketika kita oven, dia tuh kacangnya menjadi sedikit lebih kering karena tidak ada minyak dari minyak goreng yang kita gunakan untuk menggoreng kacang. Kalau kacangnya kita goreng, dia akan lebih berminyak. Jadi pada saat saya bikin ini sebenarnya saya agak ragu. Jadi saya pikir wah ini kalau untuk YouTube saya harus katakan lebih sebaiknya kalian goreng. Tapi ternyata pada saat sampai di gereja ketika teman-teman saya cobain, mereka tuh suka sekali dengan tekstur kacangnya ini. Jadi selain wangi pandannya itu terasa sekali, kacangnya ini menurut mereka tuh enak banget, berbeda dengan yang biasa mereka makan yang ada di pasaran. Jadi nanti terserah kalian ya teman-teman. Cuman kalau yang kacangnya di oven, dia sedikit agak ambiar gitu ya. Tetapi kalau kacangnya kalian goreng, dia akan sedikit lebih padat karena dia berminyak. Atau mungkin kalau kalian mau di oven kacangnya, sebaiknya kalian tumbuk sampai benar-benar minyaknya keluar. Mochinya saya packing seperti ini, cantik banget ya teman-teman. Sekarang kita akan hitung harga jual. Ternyata modalnya ini murah sekali ya teman-teman, sekitar 26.000. Kita tambahkan 20% untuk biaya lainnya. Biaya lainnya juga murah banget karena dia hanya dikukus. Itu sekitar 5.000. Modal per resep ini 30.792. Satu mochi, satu resep dia menghasilkan 20 mochi. Jadi satu mochi ini modalnya sekitar 1.600 rupiah. Dan kalau kalian tanya kira-kira ini dijualnya berapa, saya biasanya jual ini harganya satu piece 5.000 paling murah. Kalau isi yang lain-lain yang saya harus beli, misalkan kacang merah, coklat, itu sekitar 6.000 rupiah satu piece-nya. Ternyata bikin mochi ini untungnya lumayan ya teman-teman. Tapi mochi ini tidak bisa bertahan lama. Jadi dia hanya bisa dari pagi sampai malam saja. Untuk disimpan besoknya harus masuk kulkas. Setelah kalian masukkan kulkas, kalian bisa keluarin, diamkan dulu suhu ruang. Dia akan lembut dengan sendirinya, tapi tentu saja tidak akan selembut kalau kita makan langsung fresh. Ini kalian lihat teman-teman, cantik banget kan, isinya banyak, makannya puas lah pokoknya, dan kulitnya juga benar-benar enak, dia kenyal sekali. Sampai di sini dulu videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan juga kalian follow ya Instagram saya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.